Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali kita melanjutkan kasus soal PT Niko Elektronik ya. Kemarin yang video pertama sudah kita bahas sampai di setup database di sini. Silakan dicek di deskripsi untuk link YouTube-nya ya. Sudah saya jabarkan detail, termasuk juga ada soal dan data yang untuk impor ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang pertama. Berdasarkan keputusan pengadilan, toko Azizah Elektronik dinyatakan pilot ya. Jadi di sini dihapuskan keterangannya ya. Sebesar 25 juta rupiah. Kita masuk ke menu sales, enter sales. Kemudian kita pilih toko Azizah. Nah, di sini kita ganti dulu layoutnya menjadi ini ya. Lain-lain di sini. Buktinya adalah 1 BM, tanggalnya 1 Desember 2022. Di sini penghapusan piutang ya. Yang kita gunakan metodenya tidak langsung, jadi kita di sini gunakan akun allowance ya. Kita klik minus ya atau negatif 25 juta. Oke, kita Ctrl R di keyboard untuk mengecek hasil jurnalnya seperti ini teman-teman ya. Kita oke, kita record ya. Oke, kita akan saja. Kemudian dokumen transaksi yang kedua dibayarkan kepada PT Zaken Elektronik, pembayaran utang ya, pelunasan utang pada Zaken Elektronik atas transaksi tanggal 29. Jadi kita masuk ke menu purchase, pay bill ya. Kita pilih PT-nya Zaken ya, hanya satu di sini soalnya ya. Nomornya 1 DKK. Nih. Saya nggak tulis tahunnya karena emang nggak bisa, ini udah mentok ya tuh. Ada, jadi sampai sini saja ya untuk buktinya karena nggak cukup. Tanggalnya 02/12/2022. Jumlahnya adalah 70.120.000 rupiah ya. Nah, di sini kita hasilin dulu. Diskonnya ada 1920. Tapi di sini tertulis 2161 ya. Nilainya berapa? 3% ya. Kita cek dulu teman-teman. Jadi ngitungnya ini totalnya kan 72040 ya. 3% itu kita hitung dari harga produknya ya. Yang nggak termasuk PPN. Jadi ini kan 72 ini kan termasuk PPN ya. Kita cek ke data awal 72040 biar lebih jelas teman-teman ya. Nah, ini di sini dia. Ini ya 72040, terminnya 3/10. Ini dapat diskon. Jadi ngitungnya seperti apa? Saya jelaskan di sini ya biar lebih jelas. Kita hitung 3%. Di sini 3 ya per 100 gini aja. Dikali dengan ini. Dikali dengan jumlah ini ya, 64 ini. Kenapa 64? Karena PPN nggak kena diskon. Jadi diskon itu hanya berlaku untuk harga produk, nggak termasuk PPN ya kan. Dia nggak mau nanggung lah pembeli penjualnya ya kan, atau pembelinya nggak mau nanggung. Jadi nilainya adalah 1920 ya. Jadi seperti itu. Kenapa beda dengan yang di, kalau di Mayop dia ngitungnya otomatis berdasarkan angka ya. Jadi di sini dia ngitungnya otomatis berdasarkan hitungan yang ini tadi nih. Nah, jadi kita ganti di sini 1920. Seperti ini teman-teman ya. Kita cek dulu. Ini kita ganti 70.120.
Oke ya. Kita Ctrl R di sini untuk mengecek hasilnya. Sebentar masih ini. Kita tab dulu ya. Nah, Ctrl R seperti ini hasilnya nanti ya. Oke, tanggal sudah betul teman-teman. Setelah itu kita record. Ya, nggak usah di print. Kemudian di transaksi tanggal 3, tanggal 1 lagi ya, dokumen ketiga. Ini ada penerimaan bunga atas investasi pada PT Jaya Mandiri. Kita gunakan menu di sini banking ya. Banking receipt money. Di sini kita ganti ke cash in bank. Jumlahnya adalah 25.500. Oke ya. Metode pembayarannya di sini nggak ada keterangan. Jadi kita tulis dulu ID-nya 1 PKM. Seperti ini aja ya karena nggak muat. Tanggalnya tanggal 1 bulan 12 2022. Oke ya. Kita masukkan ke dalam akun interest revenue ya, interest revenue. Oke, seperti ini teman-teman. Sudah ya. Kalau sudah kita bisa cek Ctrl R seperti biasa untuk mau ngecek jurnal. Kita record setelah itu ya, record. Oke, sebelum lanjut ke dokumen yang keempat, kita cek dulu di sini jurnal keseluruhan ya, biar bisa ngecek teman-teman kalau ada yang salah. Bisa diubah di sini urut tadi ya, transaksinya tadi itu. Tadi terakhir ini ya. Berikutnya dokumen keempat adalah toko April Liana Elektronik pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 28. Nah, karena 28 kedua ini ada kurang dari 10 hari, maka nanti dapat potongan ya. Sama kayak tadi ngitungnya potongannya itu, ini kan 2% ya. 2% berarti dari harga faktur ya. Tidak termasuk pajaknya. Jadi kita close dulu, kita masuk ke menu sales, kemudian receive payment. Kita pilih toko Apriliana. Ini 2 garis miring 2 ya. Garis miring PKM. Ini aja ya. Ini 02/12/2022. Ya, kita tulis di sini. Nilainya adalah 71.294.300 ya. Diskonnya 1 juta rupiah. Kita klik di sini, tadi belum diklik ya. 71.294.300. Seperti ini ya. Jadi yang masih bingung kok beda dengan di sini tadi 1 juta dihitung dari piutang. Saya cek dulu ke atas ya. Ini kan Apriliana ya. Biar jelas teman-teman kenapa muncul 1 juta gitu kan. Apriliana di sini tertulis adalah ini ya. Oh, di sini Apriliana dirinci hasilnya berapa. Nah, karena angka ini udah termasuk pajak ya. Yang jelas tadi ngitungin kayak tadi atas tadi, jadi hanya harga faktur saja. Pajaknya nggak dihitung diskon ya, karena ya nggak mau lah ada diskon di situ kan. Dan aturannya seperti itu. Jadi yang diskon hanya kebijakannya hanya produk saja ya, nggak termasuk dengan PPN. Oke. Tanggal udah betul, tanggal 2 ya, tanggal 2 Desember, kemudian 2 PKM. Oke, sudah betul. Di sini bayarnya nggak ada keterangan taruh di mana. Oke. Setelah itu kita record. Nggak usah di print ya. Kita cancel. Kemudian dokumen transaksi yang kelima. Ya. Ada faktur penjualan. Sales, enter sales ya, enter sales. Di sini kita pilih. Nah, tadi karena di sini tadi kita rubah, kita balikkan dulu ke item ya.
namanya toko Tarisa. Nah, Tarisa ini baru ya. Di sini baru, belum ada Tarisa. Jadi kita buat dulu database di sini Tarisa. Kita new di sini ya. Tarisa Elektronik. Elektronik, alamatnya Jalan MT Haryono 18 Semarang. Oke ya. Kemudian ini kita rubah standar ya. Kena PPN juga. Kemudian di sini nggak ada keterangan, ada terminnya 2/10. Yang 30 sudah otomatis tadi karena disetting dari awal. Kemudian alamatnya ini Jalan MT Haryono. Oke, sudah. Kita oke. Kita ulang lagi tadi sales ya, tadi ke sini. Oke, di sini 75 FC ya. Amat, jadi seperti ini aja 75 FC ini kurang lebih di sini nih, jadi dia nomor bootingnya sedikit sekali. Mungkin di Australia tempat pembuatnya emang desain seperti itu, jadi di Indonesia agak kurang bisa diadaptasi ya kan. PO-nya tidak ada. Di sini Samsung 25 unit. 25 unit. Harganya 1.900.000. Kemudian LG 10 ya. 10 LG. Harganya 3.500.000. Oke. Nah, ini menarik, ada asuransi 0,2%. Kemudian servis ya. Ini kita tambahkan dulu di sini. Jadi ini asuransinya kita buat barang baru ya. Di sini kan nggak ada nih, kita tab dulu. Di sini kosong, kita enter atau di tab. Nah, kita klik new di sini ya. Namanya adalah asuransi. Kita kasih nama asuransi. Kemudian di sini asuransi 0,2% ya. Kemudian kita pilih di sini I sell. Nah, di sini kita ganti dengan insurance payable ya. Masuk insurance payable, nanti disetorkan ke asuransi baru ke beban ya kan. Ini mah Mayop agak begini, bikin-bikin nggak otomatis di sistem ya kan. Kita oke ya. Di sini teksnya kita coba elekan dulu seperti ini ya, 0,2% kali ini 8.500. Di sini kita PPN ya, karena dari sini di sini masuk ke jual ya. Kemudian kita isikan asuransi. Nilainya adalah 165. Langsung ke sini 165.
Oke, yang kedua adalah jasa. Di sini ada jasa servis ya. Sama dengan tadi caranya teman kita tap atau di enter. Karena nggak ada, jadi kita buat di sini jasa servis. Jasa servis. Ya, kita pindahkan di sini akunnya. Di sini kita pilih ke sales service ya. Ke sales service, ya ini dia. Ini. Jasa servis, oke, kita oke. Oh, di sini sudah ya. Oke, sekarang sudah ada jasa servis. Ini nilainya adalah langsung Rp500.000. Oke ya. 92313150. Di sini seperti itu. Jadi jasa servis dan itu kena pajak ya. Kita bisa Ctrl R di keyboard untuk memastikan sudah betul jurnalnya. Ya, tanggal sudah betul, PO-nya nggak ada, kita record. Baik, kita lanjutkan di dokumen yang ke-6, transaksi ke-6. Ini adalah faktur penjualan ke Niko Elektronik. Oh, sorry, pembelian ya. Jadi Yakin jual ke kita, jadi kita beli, kita gunakan mono purchase, enter purchase ya, karena hanya ada satu supplier. Barangnya berupa apa? Di sini TV Samsung 65 ya, 65 untuk Samsung. Kemudian satuannya Rp1.600.000, total 104. Terus 20 untuk TV LG, harganya 2.800.000. Oke, dokumennya 12/AY. Saya tulis seperti ini ya karena nggak muat kalau semuanya, jadi coba ya, jadi sampai sini saja 12AY. Tanggalnya tanggal 5/12/2022. Oke. Kemudian otomatis. Kemudian ada biaya pengiriman ya. Biaya pengirimannya ini 500.000. Biaya pengirimannya nggak kena pajak, totalnya adalah 178.100.000 rupiah. Seperti biasa kita bisa tekan Ctrl R untuk mengecek jurnalnya seperti ini ya. Ini breaknya kita cek dulu nge-linknya. Nanti kita linkkan di sini ya, kita record dulu. Nah di sini please specify an account for freight despite. Nah di sini kita masukkan untuk biaya angkutnya. Ini FreightPaid ini ya. Jadi untuk biaya angkutnya kita bayarnya pakai akun FreightPaid, kita oke. Cek lagi hasil nanti seperti ini ya, 500.000 rupiah. Kita record. Lanjut ke dokumen transaksi yang ke-7. Berdasarkan nota retur nomor 14 net red sekian, mau dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari PT Zaken. Jadi ini nota kita ngirimkan ke Zaken, balikin produk namanya TV Samsung ya. Kita masih menu enter purchase ya. Ini di PT Zaken. Ini 6 ya. Ini bilnya kita negatif 1. Negatif 1, namanya produknya adalah Samsung ya. Harganya 1.600.000. Oh sorry, 3 ya, mohon maaf. 3 ini totalnya 5.329.000. Kita record, kemudian ke register.
Tanggalnya kita sesuaikan dulu. Ya, ini ya tadi ya. Tanggal 6 ini kita klik ya. Mana tadi ini? Ingin seperti ini. Kita masuk ke sini ya teman-teman ya, masuk ke sini dulu. Kemudian apply to purchase. Jadi kita masukkan ke dalam purchase. Di sini 2 BM terus 06 12 2022. Oke ya. Kita klik di sini, nilainya 5.328. Oke, kalau sudah tinggal kita record. Kita close ya, transaksi ke-7 selesai. Kita langsung ke transaksi yang ke-8 ya. Bukti kas keluar membayar ke kantor kas negara berupa pajak masa 2022 November ya. Jadi ini yang bulan kemarin angsurannya kita bayar ini untuk bayar pajak 2022 bulan November ya. Kita masuk ke menu banking, kemudian spend money. Kita pilih dari cash in bank. Nomornya ini 2 BKK. Tanggalnya 08/12/2022. Jumlahnya 40.250.000. Oke. Memonya ini pembayaran pajak masa November 2022 ya. Di sini yang pertama adalah 7.500.000. Ini masuk ke PPh Peduli, berarti masuk ke akun prepaid income ya. Ini penampungnya kita pakai akun itu. Prepaid income tax ya. 7.500.000. Kemudian PPh 21. Ini hutang ya, hutang PPh. Nah, di sini kita tampung ke income tax payable ya. 5.200.000. Terus PPN keluaran, paid out-nya ini 45.900.000. Kemudian paid in ini kontra ya. Kita tulis negatif. Oke. Seperti ini totalnya 40.250 ya. Kita bisa kontrol R di keyboard, nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Kita oke. Kalau sudah kita record. Kita close ya. Transaksi yang ke-9. Bukti transaksinya adalah ngejual kepada toko April Liana Elektronik. Sales, enter sales. Kita pilih Apriliana. Kemudian invoice-nya nomornya adalah 76 FJ 10 Desember 2022. Samsung 20, LG 20 ya. Di sini harganya 1.900.000. Kita pindahkan ke sini 20 lagi untuk yang LG. Harganya 3.500.000. Oke, kemudian ada asuransi. Asuransinya nilainya ini berapa nih? 216 ya.
16. Terus oh enggak ada jasa ya, hanya asuransi aja di sini teman-teman ya. 120.119.760 sudah sama dengan di soal ya. Bukti sudah betul, tanggal sudah betul ya, nggak ada masalah. Tinggal kita record. Nah, kita cancel dulu. Transaksi yang ke-10. 10 ya ini. Pembelian perlengkapan kantor dengan rincian sebagai berikut. 3 tunter Rp800.000. Di sini ngebelinya tetap pakai kas besar ya, nggak ada keterangan kas kecil. Jadi kita masuk ke banking, masih di spend money. Kemudian kita pilih di sini adalah cash in bank, ya kan. Kemudian tanggalnya kita isikan dan buktinya. Di sini 3 garis miring BKK. Tanggalnya adalah 11/12/2022. Jumlahnya jumlahnya 2.840. Yang pertama ini adalah apa nih? Kita langsung masuk ini ya. Di sini digabung office ya, masuk ke office ini. Ke office supplies. Mana office supplies? Ini dia. 2 juta ini. Oke. Ini kalau mau dirinci ya, saya keterangan tambahan nanti ya di sini ya. Ke siapa di sini tulis ya kan. Ini soalnya nggak ada. Jadi Rp2.840.000. Kita record. Oke, kemudian dokumen transaksi yang ke-11. Penerimaan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 2 Oktober 2022 dikenai denda 1% atas keterlambatan. Nah, ini denda nih. Kedua abadi ya. Kita masuk sales, kemudian receive payment. Kita pilih buan abadi ya. Di sini 3 BKM tanggalnya 11/12/2022. Totalnya 89.057.760. Ya, ini ada finance charge ya. Sudah totalnya segini ya. 89.057.60. Ini perinciannya. Kita record ya. Nah, di sini muncul untuk spesifikasi dendanya, akunnya apa, kita oke dulu. Kita pilih ini charge for late payment. Di sini masuk ke kelompok pendapatan ya, ditampung di ini nih, life is collected. Nah. Oke, sudah seperti ini, kita oke. Tinggal kita record ya, sudah betul jumlahnya ya, record. Oke, kita cancel dulu. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke dokumen yang ke-12, saya ingin tampilkan dulu untuk teman-teman bisa cek menyamakan dengan di soal ya, khawatir yang terlewat. Ini kita lihat dari bagian saya seperti ini ya, sampai ke dokumen yang ke-11 ya, sampai yang ini nih, sampai tanggal 11 Desember. Hasilnya tanggal 10, tanggal 11 ya. Untuk yang sales, yang all di sini ya, dari sini dari atas Aziza, Jaken. Oke, tanggal 2. Kemudian Tarisa, Jaken lagi, kemudian PPH Masa tadi, Apriliana Elektronik, Aprilina, kemudian pembelian perlengkapan, dan toko Buana Abadi. Ya, ini untuk sampai tanggal dokumen yang ke-11. Baik, kita lanjutkan ke dokumen yang ke-12 ya. Bukti kas keluar, ini bayar hutang ke Jaken Elektronik, jadi menu purchase, pay bill ya, pay bill kita pilih Jaken. Nomornya adalah 4 BKK. Tanggalnya 12 bulan 12 2022.
Totalnya 168.116. Oke. Di sini ada potongan 4.656 ya. Langsung kita tulis diskon di sini. 4.656. Oke ya. Oke, seperti ini. Kita kontrol L dulu. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita record ya. Nah, ini nggak usah di print, print letter saja. Baik, transaksi dokumen yang ke-13, ini kas masuk pelunasan piutang karyawan dari Verdi. Jadi kita juga meminjamkan ke dia. Kita masih di menu banking ya. Banking receive money. Di sini kita pilih ke cash in bank. Nomor dokumennya adalah 4 BKM tanggal 13/12/2022. Oke. Pelunasan piutang karyawan. Ya. Di sini kita pilih akun yang piutang karyawan ya. Employee receivable. Nilainya 3.500.000. Kita klik juga di sini sudah ya, 3.500.000. Kita record. Ya, namanya Verdi, kita record. Baik, sekarang kita tampilkan jurnal dulu ya. All di sini. Jadi yang Verdi tadi ini sudah ya. Oke teman-teman, untuk video yang ini sampai sini dulu ya, karena udah setengah jam lebih ini. Nanti yang dokumen yang transaksi yang ke-14 sampai ke berikutnya kita cantumkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, jangan lupa subscribe ya. Share ke teman-temannya. Selamat belajar, tetap semangat dalam meningkatkan potensi diri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.